Kita coba simak nih obrolan Refli dengan Anies Baswedan. Ref, kalau ditanya apa kegiatannya keseharian, sebetulnya malah lebih padat, Ref. Ngaturnya lebih susah, lebih sulit mengaturnya. Karena unstructured, ya unstructured. Dan saya bayangkan setiap saat orang mau datang ke sana juga ya, tetap. Iya, dan banyak pagi, siang, sore, malam tukar pikiran. Lumayan juga itu untuk menjamu tamu-tamu yang tak diundang itu. Pagi jam 5 udah bangun beliau. Udah di doorstop sama teman-teman. Jam 5 pagi udah ada yang datang ucapin selamat. Tapi memang kelihatannya Mas Anies lebih sering sekarang nih menghadiri acara-acara diskusi ya. Selektif itu. Sebab kalau mau hadir semua waktunya nggak mungkin. Jadi akhirnya terpaksa kita seleksi, terutama di tempat yang saya belum sempat ke sana kemarin, yang selama ini belum sempat kita kunjungi. Nah, itu kita kerjakan. Mas Anies, ini tentang satu hal tentang agak serius tentang demokrasi, tapi nggak ada kaitannya dengan pemerintah sekarang. Saya ingin Anda mengomentari soal putusan MK yang mengatakan bahwa kalau Anda pejabat publik, institusi publik, kemudian profesi, pejabat dan lain sebagainya yang terkait dengan fungsi publik ya atau juga organisasi, itu tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Nah, itu kan angin segar bagi kita, terutama saya lah yang suka kata kritik dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Anda? Setuju sekali dan terima kasih ke MK. Terima kasih MK sudah menjadi penjaga dan penyelamat demokrasi. Dalam demokrasi tidak boleh ada rasa takut. Rasa takut itu harus hilang. Nah, kemudian apalagi membuat rasa takut dengan menggunakan pasal-pasal, ini menjadi membahayakan demokrasi berlipat ganda. Jangankan sampai pasal-pasal itu, membuat rasa takut aja tidak boleh kok. Karena rasa takut itu yang tidak boleh ada. Jadi membuat orang nggak bisa berpikir. Ya, kalau menurut saya justru harus kita ingatkan, bukan hanya tidak boleh menuntut, bukan hanya tidak boleh memproses hukum, menciptakan rasa takut untuk mengkritik aja nggak boleh. Harus dibuat suasana terbuka, suasana. Nah, itulah kurang lebih yang disampaikan oleh Anies Baswedan ya, luar biasa. Jangankan membungkam, jangankan mengusir, membuat suasana yang tidak nyaman saja untuk para pengkritik nggak boleh gitu, karena nggak mudah gitu mengkritik itu kan. Saya kira ini kita pahami bersama ya. Bahkan sempat beredar diskusi yang menarik tempo hari, harusnya itu para pengkritik itu malah dapat gaji dari negara karena dia memberikan masukan, dia memberikan obat gitu ya, untuk jalan keluarnya ya. Tapi kan yang terjadi tidak begitu ya. Kemudian ini diposting oleh Kurai ya. Dalam demokrasi tak boleh ada rasa takut. Beliau membold tulisan ucapan Pak Anies. Apalagi membuat rasa takut dengan mengeluarkan pasal-pasal. Jangankan untuk memproses hukum, membuat orang merasa takut untuk mengkritik saja tidak boleh. Dan ya kita lihat di bawahnya tentu seperti biasa banyak respon-respon yang muncul. Kita geser dulu ke sini. Ini bahkan ini jejak digital ya, jejak digital dari tv1news.com 2024, setahun yang lalu. Jawaban menohok Anies soal Menko Luhut usir pengkritik pemerintah dari Indonesia. Jadi bukan kali ini saja Luhut menyatakan itu, berkali-kali gitu. Sehingga jejak digitalnya ada, direspon juga oleh Pak Anies. Baru-baru ini Menko Marves Luhut menjadi sorotan ya. Kenapa Menko Marves? Karena ini berita Maret 2024. Lantaran mengusir para pengkritik dari Indonesia. Hal tersebut menjadi sorotan beberapa pihak, salah satunya Anies. Anies tak sependapat dengan apa yang dikatakan Luhut. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Ini pengalaman saya di pemerintahan. Ketika kita berada dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ia mencontohkan saat dirinya mendapatkan pertanyaan banyak dari media. Menurutnya semua pertanyaan harus dijawab. Seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya jelaskan.
Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasan lebih lengkapnya. Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan, disitulah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara. Anies menegaskan bahwa komentar dan kritik harusnya dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah. Sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan kesempatan untuk menjelaskan kepada publik. Tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah. Ia pun menjelaskan tentang prinsip dasar demokrasi. Ada 3, 1 kebebasan berbicara, 2 pemilu yang adil dan jujur, yang ketiga adanya ruang bagi oposisi. Ya, ini dikaitkan dengan Menko Marves Luhut yang pernah mengungkapkan rasa kesalnya kepada pemerintah. Luhut meminta agar orang yang selalu memberikan kritik negatif agar dapat pergi dari Indonesia. Ini katalog gak boleh berhenti, masih terus kita perbaiki sana sini. Kalau sempurna pasti belum lah. Kalau sempurna itu di surga lah. Siapa yang mau ke surga silakan duluan. Jadi banyak perubahan tapi banyak yang kurang. Iya, tapi terus harus kita perbaiki. Ya, begitu kata Menko Marves. Dan ini jejak digitalnya. Berkali-kali Luhut pernah sebut kampungan. Kapan saja. Ya. Luhut Binsar menyebutkan usulan memakzulkan Wapres Gibran adalah kampungan. Luhut mengatakan situasi dunia saat ini membutuhkan kekompakan, bukan malah ribut-ribut. Kita harus kompak, ini keadaan dunia begini, ribut-ribut ini kampungan. Kata mantan Menko Marves, Senin 5 Mei kemarin. Berdasarkan kamus KBBI, kampungan merupakan istilah yang dikonotasikan negatif dan bermakna mengejek. Kata ini merujuk pada arti keterbelakangan, modernisasi alias kolot, tidak terdidik, kurang ajar. Kendati kata ini menunjukkan makna yang jelek, ternyata telah beberapa kali digunakan Luhut. Tampaknya istilah kampungan menjadi favoritnya. Pertama nih, Luhut sebut OTT KPK kampungan. Ini pernah disampaikan di Selasa 18 Juli 2023. Luhut juga pernah, ini satu. Yang kedua, bilang kampungan soal tudingan Jokowi jegal pencapresan Anies Baswedan. Ini disampaikan 3 September 2022. Kemudian menjegal orang seperti dibilang AHY mau dijegal partainya itu nggak ada. Saya jamin. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Yang ketiga, Luhut juga sebut kampungan saat pernah diancam akan dibunuh di 2019. Ngeri ya. Ini 22 Mei 2019 juga mengatakan seperti itu. Kalau di daerah seperti gini, di Jakarta, di era demokrasi gini masih ada pikiran seperti itu, saya pikir kampungan itu orang. Mungkin Pak Luhut ini lahir di kota, besar di kota, jadi nggak pernah ke kampung mungkin ya. Jadi atau malah justru sebaliknya, lama di kampung tahu bagaimana perilaku orang kampungan gitu. Saya kira banyak orang kampung yang tidak kampungan. Maka pesan untuk kita semua, mari tuntut konsistensi pejabat. Kritik bukan pengkhianatan, tapi hak konstitusional. Dan termasuk pada wilayah-wilayah yang bisa kita katakan, bisa ada di sini nih. Polisi diamkan Ade Armando, tapi tegas terhadap mahasiswa ITB. Mahasiswi ITB yang kemarin sudah ditangkap, tapi kabar terakhir kita dengar sudah dikembalikan, ya, sudah dibebaskan. Tapi mungkin persoalannya masih terus berlanjut ya. Nah, kita lihat dari rmol.id. Buniani, aparat kepolisian dinilai tebang pilih dalam merespon kasus dugaan penyebaran meme bergambar Prabowo dan Jokowi yang dilakukan mahasiswi ITB berinisial SSS dengan pihak lain yang berbuat serupa. Demikian pandangan peneliti media dan politik Buniani melalui laman Facebook pribadinya, Senin 12 Mei hari ini. Masyarakat bereaksi dan mengecam polisi dalam penangkapan mahasiswi ITB karena perlakuan penegak hukum sejak zaman Jokowi sangat timpang. Tajam ke bawah, tumpul ke sekutu politik dan para penjilat.
Buniani mencontohkan politikus PSI Ade Armando yang pernah menyebarkan gambar Anies Baswedan yang dirusak dan dijadikan objek penghinaan. Ade diketahui melalui medsosnya pernah mengunggah foto Anies yang diubah menjadi tokoh Joker dengan ditambahi narasi gubernur jahat berawal dari menteri yang dipecat. Begitu juga dengan Ulin Yusron yang menyebarkan gambar Prabowo yang digambarkan sebagai Hitler Nazi. Dalam gambar ini jelas Ulin Yusron merusak dokumen elektronik, kata Buniani. Nah, menurut beliau, seharusnya Ade dan Ulin ini bisa dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE karena sudah merusak dan mengubah dokumen elektronik. Tapi nyatanya mereka berdua tak pernah tersentuh hukum. Ayo Pak Polisi, berlaku adillah, pungkas Buniani. Ya, kita tahu sebelumnya Barreskrim Polri sudah melakukan penangguhan penahanan terhadap SSS yang memuat meme Prabowo dan Jokowi.